pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Fobia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan PPL pada siklus 2 di SMP Negeri Matpono, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, hari ini kabarnya bagaimana? Semua sehat kok? Sehat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi sebelum mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Milianus. Mari kita bersama berkata dengan berdoa. Tuhan kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih Milianus. Untuk kehadiran hari ini, apakah semua hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir. Hadir. Ya, kalau semua hadir, silakan semua berdiri. Kita menjadi satu materi senam yang akan dipimpin oleh. Ya, silakan. Oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan dulu kembali. Ya, untuk materi kita hari ini yang nantinya kita akan bahas itu terkait dengan alat pemuas kebutuhan manusia atau alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi materi hari ini masih ada kaitan dengan materi kita pada pertemuan kemarin. Pertemuan kita pada hari kemarin itu tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia, ya toh? Iya. Ya. Jadi di minggu hari kemarin itu kita bahas tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut hubungannya dengan barang lain, kemudian alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut cara memperolehnya. Masih ingat kok materi kemarin? Kira-kira alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut hubungan dengan barang lain, contohnya seperti apa? Barang substitusi. Ada barang substitusi, kemudian ada juga barang komplementer. Barang substitusi itu dengan kata lain barang pengganti atau barang yang saling menggantikan, ya toh? Ya. Apabila barang misalkan barang yang satu tidak ada, bisa digantikan dengan barang yang lain, tapi ada dia punya syarat. Dia punya syarat itu intinya memiliki fungsi yang sama. Ada bisa kasih contoh barang pengganti? Coba silakan tanya. Seperti tidak ada minyak kelapa bisa ganti dengan minyak goreng. Iya, minyak kelapa. Minyak kelapa kalau tidak ada bisa diganti dengan Minyak goreng. atau misalkan nasi.
Nasi kalau tidak ada bisa diganti dengan apa? Atau jagung. Iya. Dia fungsi sama atau sebagai bahan apa? Makanan. Jadi itu. Sudah paham kok? Sudah. Ya. Jadi kenapa sehingga kita harus mempelajari tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia? Nah, nanti sebentar kita akan bahas. Misalkan cara memproses atau dilihat dari proses. Misalkan saya kasih contoh meja. Meja ini dia termasuk barang jadi, ya toh. Nah, pasti kita berpikir ini meja ini kira-kira dia terbuat dari apa? Ya toh. Meja ini terbuat dari apa? Kayu. Nah, kayu itu yang disebut dengan bahan mentah atau barang mentah. Dari barang mentah dia menuju diproses menjadi barang setengah jadi. Dari barang setengah jadi diproses lagi menuju ke barang jadi yang namanya meja toh. Kalau meja tadi barang mentahnya kayu toh. Nah, kalau diproses menuju ke barang setengah jadi namanya apa? Papan itu berarti dia sudah barang setengah jadi. Diproses lagi menuju ke barang jadi namanya Meja. Jadi meja itu barang jadi, dia siap digunakan. Sudah paham kok? Sudah. Jadi nah, di sini ada 3 tujuan yang nanti kita akan bahas pada hari ini. Silakan saya minta kesediaan 3 orang untuk bisa baca kita tujuan pembelajaran. Silakan, Medianis. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran program boosted learning. Peserta didik diharapkan dapat 2.1 menganalisis alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut tujuan penggunaannya dengan tepat. Iya, tepuk tangan. Yang kedua, siapa lagi? Ya, silakan. Mendeskripsikan alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut proses pembuatannya dengan baik. Iya, tepuk tangan. Itu tujuan kedua. Yang ketiga, silakan ini. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi dan minat. Iya, tepuk tangan. Hari ini kita akan bahas 3 tujuan. Ya, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh York tadi. Yang pertama, menganalisis alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut tujuan penggunaan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut proses pembuatan. Nah, setelah itu baru ada presentasi diskusi kelompok. Jadi itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, berkaitan dengan teknik penilaian yang nanti digunakan saat ini. Yang pertama, nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Jadi ada 3 jenis penilaian. Nanti setelah kamu diskusi kelompok, presentasi, kemudian di situ ada penilaian. Kemudian ada lagi setelah kegiatan terakhir nanti ada soal post-test. Soal post-test itu ada 5 nomor soal pilihan ganda. Itu nanti dibagikan, kemudian kamu akan kerja. Setelah itu akan diberi penilaian. Sudah paham kok? Sudah. Tentang teknik penilaian. Ya, yang berikut silakan kalian ambil buku catatan untuk kita amati salah satu video berkaitan dengan materi kita hari ini tentang kebutuhan kebutuhan manusia. Sudah kok? Nanti kamu amati video yang akan ditayangkan,
Kemudian dari situ kamu catat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Sehingga sebentar saat diskusi kelompok itu kamu bisa kerjakan soal-soal yang ada. Sudah siap kok? Sudah. Sudah kok? Sudah. Ya, kalau sudah, untuk melengkapi materi yang ada di dalam video tadi, silakan kamu buka buku paket yang sudah dibagikan. Kamu buka di halaman 135 sampai 137. Jadi Pak kasih waktu 5 menit untuk kamu melengkapi materi yang tadi ada di video tadi. Silakan kamu baca, kemudian kamu lengkapi lagi. Waktu 5 menit.
Ya, jadi waktunya telah selesai. Sekarang kita akan bentuk kelompok. Kita akan bentuk kelompok diskusi. Nanti kita bentuk 4 kelompok. Silakan berhitung dari sen kita. 1, 2, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, yang nomor 1 itu kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2, yang nomor 3 kelompok 3 dan seterusnya. Silakan yang kelompok 1 itu di sini, tempatnya di sini. Yang tadi kelompok nomor 1 itu mari sudah. Jadi kelompok 1 tempatnya di sini. Kalau kelompok 2 di sini, tempat beda. Sudah kelompok 1 sudah siap kok? Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 ya, kelompok sudah siap. Jadi kelompok 1 ini kelompok 2. Ya, Pak. Jadi silakan kalau sudah dapat LKPD silakan masing-masing kelompok tulis nama kelompok. Ada di bagian atas itu nomor 1 sampai nomor 5. Jadi tulis nama-nama kelompok. Setelah itu kamu diskusi dalam kelompok supaya kamu isi atau kerjakan LKPD yang ada. Kasih contoh misalkan yang ada di slide ini kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 itu kamu akan diskusi, kemudian kamu jawab 2 kolom yang kosong di situ. Di situ yang pertama itu barang konsumsi. Sudah kok? Ya, kamu mulai jelaskan barang konsumsi seperti apa. Kemudian di kolom kedua itu contoh dari barang konsumsi. Sudah paham toh? Kalau kelompok 2 kamu punya tentang barang mental. Jadi kamu mulai jelaskan diskusi, kemudian kamu jelaskan barang mental seperti apa, kemudian contoh pengertian dari barang mental itu sampai dengan contoh. Kalau kelompok 3 tentang barang setengah jadi. Jadi kamu di kolom pertama ini kamu mulai diskusi dengan teman, kamu isi barang setengah jadi terus penjelasan seperti apa, kemudian kamu di kolom kedua ini kamu berikan contoh dari barang setengah jadi.
Di depan, kok. Kelompok keempat. Kelompok keempat kamu punya tentang barang jadi. Nah, di sini kolom pertama ini nanti kamu mulai belajar. Penyajian dari barang jadi, kemudian contoh dari barang jadi. Tapi diskusi dengan tenang. Sudah kok? Semua kelompok sudah jelas kok? Sudah. Atau masih ada yang belum jelas yang mau tanya tentang cara mengerjakan LKPD yang ada? Jadi masing-masing kelompok itu silahkan diskusi dengan teman, kemudian kamu isi 2 kolom yang kosong yang ada di LKPD. Silakan kerjakan. Bagaimana kelompok keempat? Iya, silakan diskusi dengan teman kamu kerjakan. Jadi kamu boleh bilang silakan diskusi dengan teman. Iya, silakan diskusi lagi. Setengah jam kamu masih penjelasan di sini, kemudian memberikan contoh yang sudah bagus. Silakan.
Bagaimana kelompok empat sudah? Sudah. Kelompok tiga sudah. Kelompok dua. Bagaimana? Sudah selesai, Pak. Hampir selesai, masih bertambah berkali. Kita suka Terpikir lagi harus kita bisa bilang dari itu. Kalau kan coba Semua sudah selesai, kok? Sudah. Kelompok satu sudah. Ya, kalau semua sudah selesai, sekarang kita presentasi. Silakan siap, masing-masing kelompok maju untuk presentasi hasil, kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok lain.
atau ada pertanyaan dari kelompok lain, nanti sebentar ulangi. Ya, kita mulai dari kelompok tiga ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 siap-siap supaya sebentar kalau kelompok ini belum paham bisa tanyakan. Silakan mulai. Terima kasih atas keputusan yang diperoleh ini dan mewakili kelompok 3 yang menyesuaikan hasil kerja kami. Barang setengah jari adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang setengah jari: 1 benang, 2 tepung, 3 beras, 4 papan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, silakan. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Silakan. Ada pertanyaan atau ada tanggapan terhadap kelompok 3 dari kampus tentang barang setengah jari? Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 3. Silakan kelompok yang lain, ada dia. Perbedaan antara barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Perbedaan antara barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Silakan kelompok 3. Kira-kira perbedaannya bagaimana? Seperti apa? Silakan kelompok 3 atau kelompok 1 ada yang mau bantu jawab perbedaan antara barang mentah, barang jadi, barang setengah jadi, atau kelompok 2? Ya, silakan Ron. Barang mentah adalah barang yang masih diproses atau diproduksi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah jadi tapi belum siap dipakai. Barang jadi sudah siap dipakai. Ya, tepuk tangan. Bagaimana kelompok 4? Kok? Masih ada lagi kok? Kelompok 1, ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan barang setengah jari? Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Masih dalam proses produksi. Bagaimana? Kok? Masih ada lagi kok? Ada pertanyaan lagi kok? Silakan Satria. Sebutkan contoh barang setengah jari selain dari yang ini. Barang setengah jari selain yang ada di LKPD kamu sudah kerjakan. Coba dari kelompok 1. Contoh dari barang setengah jari atau kelompok 2. Kira-kira selain beras, selain papan, apa lagi? Silakan ya, kelompok 3 dan kelompok 2.
contoh selain yang ada di atas ini yang kamu kerjakan. Oh ini, silakan Pak. Silakan. Silakan dibuat menjadi. Iya. Silakan. Lalu kita lanjut. Yang berikut kelompok yang 4, silakan maju. Kita berikan aplaus buat kelompok yang 4. Yang lain perhatikan sudah sebentar. Barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang jadi: nasi, kue, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Sekian dan terima kasih. Waktu saya diberikan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari kelompok 4 punya itu berkaitan dengan barang jadi, silakan. Apa yang dimaksud dengan jadi? Barang jadi, silakan. Barang jadi atau alat kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada pertanyaan untuk kelompok yang 4 tentang barang jadi. Ya, ada. Berikan salah satu contoh celana barang jadi sebelum barang kita barang Silakan. Berikan salah satu contoh celana barang jadi sebelum barang kita barang jadi. Silakan sebelum Barang minta kapas, barang setengah jadi benang, dan barang jadi celana. ya, tepuk tangan. Masih ada lagi kok. Yang tidak ada, silakan kita berikan aplaus buat kelompok 4. Yang berikut kelompok 1, silakan maju. Silakan kelompok 1. Ya, Sekian dan terima kasih. Waktu saya berikan kepada teman-teman. silakan tentang barang konsumsi, barang yang siap digunakan atau dipakai. Tadi mereka sudah berikan contoh, misalnya buku tulis, tas buku. Ada pertanyaan? Silakan. Sebutkan 2 contoh barang konsumsi selain yang ada di Silakan barang konsumsi. Iya, silakan. 2 contoh itu baju, kursi,
Bagaimana kelompok 3? Pas. Silakan yang lain. Masih ada lagi kok. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Silakan. Kita berikan kelompok 4. Yang terakhir kelompok 2. Silakan Mas. Kita berikan aplaus buat kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan kami bersoal dan membacakan hasil diskusi kami. 1. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah, padi, kayu, kapas. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan Satria. Sebutkan 2 contoh barang mentah. Barang mentah. Ya. Iya. Masih ada lagi kok. Dari kelompok 1, kelompok 3. Ya, silakan. Perbedaan barang mentah sudah jadi. Barang mentah adalah barang yang belum diproses atau produksi, dan barang setengah jadi adalah barang yang sudah diproses tapi belum bisa dipakai, dan barang jadi sudah siap dipakai. Bagaimana? Pastor? Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 2. Sudah presentasi hasil, silakan kalian kembali ke tempat duduk. Ya, semua sudah presentasi hasil toh. Nah, sekarang kumpulkan kembali KPD yang tadi kami berikan itu. Ya, jadi ini yang tadi kalian kerjakan dari masing-masing kelompok, dari ada barang konsumsi, kemudian ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Nah ini barang konsumsi. Yang pengertian barang konsumsi itu barang yang digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya dia sudah jadi memang dari tidak digunakan atau dipakai oleh manusia. Tadi kelompok 1 punya toh. Nah, yang tadi mereka kasih contoh itu misalkan buku tulis. Tahu buku tulis? Nah, ini contoh. Buku tulis ini artinya dia sudah jadi siap digunakan atau dipakai. Itu contoh barang konsumsi. Atau tas buku. Artinya dia sudah jadi, tidak melalui proses lagi. Bisa paham kok? Bisa. Ya, itu berkaitan dengan barang konsumsi. Kemudian ini alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut proses pembuatan. Ada barang mentah, barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses.
Tadi kelompok 2 punya kok tentang barang mentah. Tadi di situ kalian kasih contoh padi. Tahu padi? Tahu. Nah, padi itu dia belum bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi harus melalui apa? Proses. Kalau padi itu diproses menuju ke barang setengah jadi, namanya apa? Beras. Dia akan jadi beras. Nah, beras itu barang atau contoh barang setengah jadi. Kalau dia diproses lagi ke barang jadi, disebut dengan nasi. Nah, barang jadi itu artinya dia siap dikonsumsi atau dipakai oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya, itu terkait dengan barang mentah. Kemudian barang setengah jadi. Nah, ini barang yang masih dalam proses produksi. Artinya dia sudah setengah tapi masih butuh proses lagi menuju ke barang jadi. Tadi kelompok 3 punya, toh? Iya. Nah, contoh seperti papan. Papan itu dia merupakan barang setengah jadi. Kalau dia diproses, dia menjadi apa? Meja, kursi, iya, itu barang setengah jadi. Kalau barang jadi dari kelompok 4 punya itu barang yang siap digunakan, seperti nasi, iya toh? Kira-kira bisa paham kok? Bisa. Atau ada yang belum paham, yang mau bertanya silakan. Ada kok? Tidak. Kalau tidak ada silakan siap untuk kamu kerjakan lagi. Ada soal pilihan ganda, ada 5 nomor. Nanti kerja secara individu, bukan kerja kelompok. Bisa kok? Bisa. Nanti tulis nama, baru bekerja. 5 nomor. Jadi waktu 5 menit saja. Silakan kerja. Mandi. Jangan lupa tulis nama. Waktu hanya 5 menit dari sekarang.
Sudah selesai, toh? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan kumpul kembali. Semua sudah kumpul? Sudah. Ya. Jadi nanti cara pengajuan materi yang kita sudah bahas terkait dengan salah pemenuhan kebutuhan manusia. Di situ tadi ada dua. Tadi yang pertama itu menurut tujuan penggunaan itu dikelompokkan atau dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama barang produksi dan barang produksi. produksi. Terus yang kedua barang konsumsi. Nah ini menurut tujuan penggunaan ada dua macam atau ada dua jenis. Yang pertama barang produksi, kemudian yang kedua barang konsumsi. Barang produksi ini artinya barang yang bisa menghasilkan barang lain, ya toh? Ya. Contohnya seperti mesin atau mol padi, ya toh? Ya. Mesin. Dia bisa menghasilkan, orang bisa mol padi, ya toh? Bisa menghasilkan padi. Artinya dia bisa menghasilkan barang lain atau lahan. Contoh kebun bisa menghasilkan padi, apalagi kacang tanah, jagung dan lain-lain. Itu terkait dengan barang produksi. Kalau barang konsumsi ini barang yang siap digunakan atau siap dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya buku tulis, tas buku atau meja. Ini meja yang ada ini. Ini merupakan barang konsumsi karena dia sudah dalam bentuk dia sudah jadi siap digunakan. Ya toh? Ya. Itu terkait dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut tujuan penggunaan. Kemudian di sini yang kedua lagi alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut proses pembuatan. Itu ada tiga. Nah, yang pertama barang mentah. Kemudian barang setengah jadi. Kemudian barang jadi. Barang mentah, contoh seperti kayu. Yang kursi yang kamu gunakan ini terbuat dari kayu mahoni atau kayu jati. Jadi kayu itu dia termasuk barang mentah. Kalau dia diproses menuju ke barang setengah jadi.
Namanya apa? Papan. Papan. Kemudian papan ini diproses lagi menuju ke barang jadi. Namanya meja, kursi atau kursi. Nah, ini contoh-contoh barang mentah, barang setengah jadi, kemudian barang jadi. Atau tadi ada yang kasih contoh benang. Benang itu terbuat dari apa? Kapas itu dia termasuk bahan barang mentah atau barang setengah jadi atau barang jadi? Barang mentah. Dia diproses jadi benang. Kalau benang itu dia sudah barang setengah jadi. Kemudian diproses lagi jadi selimut atau sarung, ya toh? Iya. Atau rompi yang kau pakai yang ini, rompi, ya toh? Iya. Ini terbuat dari Kapas. barang mentah, barang setengah jadi, kemudian barang jadi. Sudah mengerti kok? Sudah. Ya. Kalau sudah, kira-kira untuk metode pembelajaran yang kita gunakan hari ini kira-kira bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Senang kok? Iya. Nanti pertemuan berikut kita akan lanjut pada materi tentang kegiatan ekonomi, prinsip ekonomi. Di situ ada motif ekonomi, tindakan ekonomi. Ya, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Jadi kegiatan kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama kita dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami Tuhan yang ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai di sini dan selamat pagi semua. Selamat pagi.